sebenarnya kerusakan keyakinan Syiah ini memang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Di antara salah satu cara untuk menghancurkan Islam, cara yang paling itu adalah pura-pura masuk Islam, tetapi dia menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang rusak, seperti Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini oleh ahli sejarah merupakan dalang utama dari pembunuhan Sayyidina Utsman. Bahkan ahli sejarah Al-Khatib At-Tabari di dalam kitabnya itu menyebutkan bahwa dialah yang membunuh Utsman. Hingga setelah Utsman akan terbunuh, dia memunculkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang Ali bin Abi Thalib. Disampaikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu bukan manusia biasa. Ali bin Abi Thalib itu adalah manusia yang manusia yang sempurna. Bahkan diisukan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan yang berhak. Banyak melakukan kerusakan. Bahkan di antara doktrin yang mereka lakukan kepada orang-orang awam itu adalah bahwasanya kami ini keturunan Ahlul Bait, sehingga walaupun kami minum khamr, kami berzina, kami melakukan keburukan, kami tetap akan masuk surga. Dan hal ini tertulis di buku-buku sejarah. Dusta dalam nasabnya itu ada. Itu sudah ada. Dan itu bisa kita dapati di buku-buku sejarah, terutama dalam bahasan Daulah Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah di Mesir. Daulah Fatimiyah ini muncul di tahun 380-an Hijriah. Jadi di saat Daulah Abbasiyah itu sudah mulai merosot, ada sekelompok orang mendirikan kerajaan di Mesir, yaitu Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini adalah kerajaan yang secara keyakinannya akidahnya akidah Syiah Rafidhah. Dan mereka itu di antara strategi politik mereka itu adalah mengaku-ngaku sebagai keturunan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tindak tanduknya itu jauh dari syariat Islam, bahkan cenderung merusak akidah Islam, akhirnya banyak ulama yang mencurigai nasab mereka, bahkan menolak. Kemudian diteliti, ternyata mereka itu adalah pendusta, dusta dalam pengakuan nasabnya. Ulama-ulama ahli sejarah besar seperti Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan yang lainnya menyatakan mereka itu adalah para pendusta. Mereka itu sebenarnya bukan dari Ahlul Bait. Mereka itu hanya mengklaim sebagai Ahlul Bait untuk mencari manfaat dunia. Jadi orang-orang yang berdusta secara nasab itu sudah ada. Ya, dan itu terlaknat. Banyak melakukan kerusakan. Bahkan di antara doktrin yang mereka lakukan kepada orang-orang awam itu adalah bahwasanya kami ini keturunan Ahlul Bait, sehingga walaupun kami minum khamr, kami berzina, kami melakukan keburukan, kami tetap akan masuk surga. Dan hal ini tertulis di buku-buku sejarah. Bahkan rusaknya syariat Islam itu dari mereka. Karena mereka mengaku
keturunan Nabi, akan tapi perilakunya itu jauh dari sunnah Nabi, bahkan cenderung berbalik arah. Ar-Rafidhah itu tentu adalah Syiah yang paling ekstrim. Anunya apa? Yang melencengnya itu? Ya banyak sih, para ulama menganggap mereka itu bukan umat Islam, bukan umat Islam, dan tidak dihukumi sebagai orang-orang yang murtad. Bukan, karena memang secara asalnya mereka itu bukan muslim, karena rukun imannya itu berbeda, tidak seperti rukun iman. Antara rukun iman mereka itu adalah meyakini bahwasanya imam-imam itu maksum. Imam-imam mereka itu adalah manusia-manusia yang maksum. Kemudian di antara rukun iman mereka itu adalah taqiyah, berbohong. Kemudian landasan-landasan syariatnya pun berbeda. Al-Quran mereka itu tidak sama. Qurannya Beda. Kemudian kitab-kitab hadisnya pun berbeda. Jadi jelas sangat jauh. Sahih Bukhari itu nggak dianggap. Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud itu tidak dipakai. Mereka punya kitab-kitab sendiri. Sedangkan tampilan mereka itu sama seperti itu. Bahkan yang didengung-dengungkan mereka itu adalah keluarga Nabi. Dan sebenarnya kerusakan keyakinan Syiah ini memang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Di antara salah satu cara untuk menghancurkan Islam, cara yang paling itu adalah pura-pura masuk Islam, tetapi dia menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang rusak, seperti Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini oleh ahli sejarah merupakan dalang utama dari pembunuhan Sayyidina Utsman. Bahkan ahli sejarah Al-Khatib At-Tabari di dalam kitabnya itu menyebutkan bahwa dialah yang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman bin Affan terbunuh, dia memunculkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang Ali bin Abi Thalib. Disampaikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu bukan manusia biasa. Ali bin Abi Thalib itu adalah manusia yang maksum, manusia yang sempurna. Bahkan diisukan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan yang berhak untuk. Dan keyakinan itu benar-benar terjadi di saat Sayyidina Ali itu masih hidup. Banyak orang-orang yang meyakini seperti itu. Meyakini Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Ya. Dan terus itu kan masih itu kan Sayyidina Ali. Masih hidup. Responnya di antara respon Sayyidina Ali itu sangat benci terhadap Abdullah bin Saba. Tapi dia tidak punya bukti yang benar-benar bukti yang kuat bahwasanya ini adalah perusahaan. Tidak, karena dia memang bermain di belakang layar. Sehingga sikap terakhir yang dilakukan oleh Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai orang ini tinggal sedaerah dengan saya. Dia harus menjauh dari saya. Jadi orang yang menumbuhkan cinta yang berlebihan kepada Ali, oleh Ali itu dimusuhi. Ya memang dia rusak. Hingga muncul nanti keyakinan-keyakinan, kalau diteliti itu keyakinan ini adalah mirip dengan orang-orang Yahudi. Ya memang dianya Yahudi. Hingga memasukkan keyakinan-keyakinan Yahudinya ini ke orang-orang awam